Pemirsa, jelas sudah status keanggotaan partai dari Gibran Raka Buming Raka. PDIP mengaku Gibran sudah pamit dan bukan kadernya lagi. Namun di sisi lain, Ketum Golkar Erlangga Hartarto menyebut cukup memperkenalkan Gibran dalam Rapimnas yang lalu. Lalu benarkah Gibran sudah pindah dari kandang banteng ke beringin? Inilah Top Review. Pengumuman Partai Golkar yang mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka menjadi bakal cawapres 2024 menjadi awal mula timbulnya polemik status Gibran di PDIP. Kala itu, meski sudah diusung menjadi bakal cawapres dari partai berbeda, PDIP seperti melunak atas sikap putra sulung Presiden Joko Widodo ini. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali menegaskan jika partainya akan bertindak tegas dan tidak memberi perlakuan khusus. Kan udah jadi cawapres Pak Prabowo, wajar. Apakah artinya dikeluarkan atau bagaimana, Bu? KTA sudah dikembalikan belum, Bu? Ya coba belum ada pengembalian KTA, tapi sudah menjadi cawapresnya Mas Prabowo. Kenapa tidak dipecat, Mbak Puan? Memang harus. Biasanya kan kalau ada polemik serupa tegas PDI Perjuangan biasanya langsung gitu loh, Bu. Kita tegas, kita juga mempunyai aturan, kita juga melihat situasi dan kondisi, jadi apa yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan tentu saja setelah kami mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Buntutnya, Dewan Pimpinan Cabang PDIP harus meminta Gibran mengembalikan kartu keanggotaannya di partai. Mas, kendala biasa-biasa saja. Setelah menerima surat itu sudah ada pengiyakan atau itu dari komunikasi? Sudah dibaca, kemudian dia mencari waktu kapan kan, jenengan tinggal takut. Tanya aja, kemarin sudah dapat terima suratnya IPC yang lewat Pak Teguh. Nah, kira-kira isinya apa? Nah, kan. 2 pekan lebih tidak kunjung tegas soal status Gibran. Kini DPP PDIP menyebut Gibran Raka Buming Raka sudah tidak lagi sebagai kader Partai Banteng Moncong Putih. Pasalnya, Gibran sudah menyatakan pamit dan sudah diusung sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Nah, karena saya juga sudah menerima telepon dari Mas Erlangga saat itu Ketua Umum Golkar bahwa Mas Gibran ini dikuningkan, digolkarkan, maka ya otomatis Mas Gibran karena mencalonkan bersama Bapak Prabowo sudah tidak menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Artinya dipecat, Pak? Ya, suratnya sudah dikirimkan, ya artinya etika politik harus dipenuhi. Artinya Mas Gibran yang sudah pamit melalui Mbak Puan, yaitu artinya pamit untuk dicalonkan dengan Partai Gerindra dan Partai Golkar. Usai melepas status keanggotaannya dari bekas partainya, bakal cawapres dari Prabowo ini berpesan kepada seluruh kader Parpol Koalisi Indonesia Maju atau anggota tim TKN untuk memastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju dapat berlabuh di dermaga kemenangan. Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Di sisi lain, meski telah mengusungnya sebagai bacawa pres, nyatanya Partai Golkar belum secara resmi menjadikan Gibran sebagai kader partai. Pelantikan Mas Gibran ke Golkar kapan? Kan sudah diumumkan dalam Rapimnas untuk menjadi cawapres, itu sudah cukup. Terima kasih. Tidak harus menjadi Golkar, Pak, berarti ya? Tidak menjadi anggota, tidak harus anggota ya, Pak? Tidak harus menjadi anggota ya, Pak, Mas Gibran? Gimana, Pak? Berarti nggak perlu dikuningkan? Yang penting menang dulu. Berarti setelah menang masuk Golkar, Pak? Apa? Setelah menang masuk Golkar? Setelah menang masuk Golkar. Setelah menang ya kita menang lagi. Dulu, Pak, baru dilantik, Pak. Lalu adakah implikasinya bagi langkah Gibran dan situasi jelang Pilpres? Golkar bisa disebut diuntungkan, namun juga membuka peluang buntung dalam koalisi.
Sehingga ini yang saya kira dipertimbangkan. Bisa jadi jalan tengah yang diperlukan, yang dicari titik tengahnya oleh terutama seperti Demokrat dan Partai Amanat Nasional, harusnya Gibran non-partai, tidak menjadi milik salah satu partai. Kalau sekiranya diproyeksikan menang, barulah beda seperti Pak Yusuf Kala, bahkan belakangan bisa menjadi ketua umum Golkar saat itu meskipun beliau adalah kader Golkar. Jadi saya kira memang dirugikan dua partai itu. Kalau misalnya Gibran masuk, Mas Gibran menjadi kader Golkar, maka Mas Gibran akan menjadi faktor pengatrol elektabilitas atau mendongkrak elektabilitas atau menjadi istilah saya penyelamat elektabilitas Partai Golkar di pemilu 2024. Jadi yang paling diuntungkan adalah Partai Golkar. Tapi di sisi yang lain, ini yang menjadi dilema, dinamikanya apakah akan masuk menjadi kader Golkar atau tidak, pasti ada keberatan dari PAN dan mungkin Gerindra tidak, terutama dari PAN dan Demokrat. Kita tahu PAN gagal mengantarkan Erick Thohir menjadi cawapres. Kemudian Partai Demokrat juga gagal mengantarkan AHY menjadi cawapres. Lalu tiba-tiba ada Gibran menjadi cawapres di koalisi mereka. Ini kan sangat dirugikan, dan kita tahu dalam koalisi mereka berkoalisi dalam Pilpres tapi sekaligus berkompetisi di dalam Pileg. Dua-duanya semuanya berebut kotel efek. Nah, kalau ini terjadi Gibran masuk ke Golkar yang diuntungkan, yang akan buntung secara elektoral adalah PAN dan Partai Demokrat. Apa implikasi politiknya? Bisa jadi mengganggu soliditas koalisi. Kalau soliditas koalisi terganggu, maka akan mengganggu mesin kerjanya mesin elektoral atau mesin-mesin politik pendukung pemenangan ini. Keluarga Presiden Joko Widodo mengambil jalan berbeda di Pilpres 2024. Terlihat dengan majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, PDIP partai yang memenangkan Jokowi mengusung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keluarga besar PDIP mengaku terluka dan perih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.